kalau ngomongin Bible di setiap kali kita bikin sesuatu, bikin film, bikin series gitu, itu kan panduan kan sebenarnya. Nah, panduan itu kemudian nggak jadi mutlak untuk harus kita aplikasikan gitu. Seluruh karakter di sini, juga seluruh kru, seluruh teman-teman kita bersama itu juga manusia juga dengan intelektual tertentu gitu. Artinya begitu mereka punya persepsi, punya perspektif, punya ide untuk membuat karya proyek kita ini sama-sama untuk jadi lebih bagus, why not gitu. Saya sering kali ngobrol sama teman, kalau tadi sempat disebutkan digangguin terus gitu. Ya. Itu nggak jangan dibayangin itu tuh ganggunya jam 3 sore lagi ngopi, enggak. Jam 10 malam mau udah nata apa namanya? Tempat tidur gitu. Mas gitu. Wah, apa sih? Udah dibalas gitu yang lain lagi. Mas, gitu. Nah, itu kemudian yang akan kita selalu update terus di Bible-nya gitu. Sampai pada akhirnya kita semua udah di luar kepala, udah hafal Bible-nya, udah kita jalan rame-rame. Makanya tadi disebut kayaknya banyak sekali yang terjadi spontan. Gitu. Kira-kira gitu ya. Ngebangunnya ya itu salah satunya kita juga ada waktu untuk reading kan. Yeah. Terus juga kita diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain, terus kayak nyocokin menurut lo gimana, menurut gue gimana, kayak gitu. Dan bener kata Mas Fajar gitu, bahkan sampai rumah udah selesai reading pun kadang tuh masih kayak kepikiran gitu ya, lagi mandi kayak tadi kayak seru deh sini ini begini gitu. Terus nanti aku kontekan gitu sama Mas Fajar atau misalnya sama Elang gitu, menurut lo gimana kalau misalnya kayak gini. Jadi kayak tiba-tiba spontan, Mas Fajar, siapa lagi Mas selain Aulia yang sering nelpon untuk karakter? Hampir semua sih, tapi ada beberapa yang nelponnya cuma lagi ngapain, ada nongkrong apa gitu nggak? Datang nggak ke acara? Oke, sebenarnya ini juga aku baru pertama kali sih ngedirect berdua tandeman gitu sih. Jadi sebenarnya lebih kayak chemistry-nya aja sih aku bangun sama Fajar. Sebenarnya Fajar kan udah dari season 1 sama 2 udah ada terus, bahkan ikut nulis juga terus. Sama sih sebenarnya awalnya aku juga sama kayak Kes ini diapain nih gitu kabarnya kayak gitu terus. Jadi ngobrol terus akhirnya pas ketika syuting udah beres gitu, kita udah tahu sama-sama tahu mau ngapain, film yang ini mau didapat yang seperti apa, karakternya seperti apa, terus tinggal cara pengambilan gambar dan lain-lain udah cukup beres sih, tinggal mau dinaikin lagi. Jadi pas ketika kita mau reading atau apa tuh tinggal proses ke menaikkan lagi levelnya itu sih nanti ya. Trial errornya udah kelar di pas persiapan sih, jadi pas ketika syutingnya udah ya sama-sama udah dapet chemistry-nya semua, ya udah tinggal have fun aja sih jadinya gitu. Kebayangkan kalau misalnya Sinung tadi cerita ini mau diapain nih Jar, ini mau diapain Jar. Aku udah dapat pertanyaan dari orang-orang ini, Sinung masih nanya juga ya. Gak selesai. Oke, kalau proses kreatif ini sebenarnya dari penulisan, dari fase development terus kemudian ke penulisan itu saya bekerja bersama tim yang juga dari video. Kita terus tektokan untuk apa namanya, untuk fase itu. Dari premis kecil gitu, ini season 2 udah selesai, season 3 kita mau ngapain ya? Kita mau masuk ke dunia apa ya? Elzan mau ngapain lagi ya? Sementara itu dikembangkan, kita juga harus memegangi apa namanya, premis utama dari saga ini gitu. Terus kemudian begitu masuk ke syuting gitu, seperti kebanyakan apa namanya, filmmaker juga gitu, sutradara juga gitu, saya tentu saja berbagi ruang dengan Sinung gitu. Artinya karena Sinung juga teman saya gitu, kami sudah mengenali Sinung. Sinung memang keahliannya di satu titik, sementara saya punya kemampuan di bidang lainnya gitu. Sementara kedua keahlian itu bisa kita gabungin di pertaruhan gitu. Gimana ya caranya biar tetap fun ya? Ya udah, kita sambil ketawa ke TV. Jadi tiap syuting ketawa gitu. Spontan. Yang kedua itu Elang itu, kalau buat nanti Elang bisa nambahin ya, ya. Kalau risetnya itu sebenarnya nggak riset kami Mas, tahu-tahu nemu aja gitu, keren kan? Iya. Enggak. Tentu saja kalau Elang, karena kalau kita di season 2 kita punya beberapa tokoh lain, itu selalu kami usahakan untuk punya backstory atau background daerah yang memang cukup kaya dari berbagai tempat di Indonesia gitu. Nah, Elang itu dari Jawa gitu. Nah, bayangin aja kalau raja-raja Jawa zaman dulu, mereka bisa dengan santun gitu membunuh orang, disuruh menganga mulutnya, kemudian dijatuhin timah cair gitu. Kalian bisa cari itu di internet, raja-raja Jawa gitu dulu gitu. Nah, tapi mereka tetap dengan santun gitu. Kita coba tarik rohnya ke arah karakternya Elang. Jadi gimana ya, orang yang sangat santun, dengan belangkon, dengan tata bahasa yang baik gitu, ternyata amat sangat sadis, bahkan di titik-titik terkecilnya gitu. Nah, kalau soal
basic martial art-nya kami nyebutnya Shiljitsu, silat jujitsu, enggak deh. Untuk karakter ini aku dapat PR disuruh belajar bahasa Jawa dan logat Jawa selama 3 bulan. Ya perlu belajar kalau tidak tahu salah. Ada lah. Ya kebetulan aku orang Jawa, jadi aku lumayan lumayan sudah dapat bekal lah gitu, untuk meranin si Elang yang lumayan santun ini. Kebetulan saya sehari-hari juga lumayan santun. Terus juga aku banyak ngerjain PR sama Sinung sama Mas Fajar. Aku coba kombinasi yang Mas Sinung suka seperti apa, yang Mas Fajar suka seperti apa, dan yang aku suka seperti apa. Jadi karakter Elang ini aku banyak ngambil beberapa karakter asli dan fiksi dari luar gitu. Aku combine jadi satu, jadi si karakter Elang. Apa tadi namanya? Shiljitsu, silat dan jujitsu. Sebenarnya ya karena ini sebenarnya series, terus sebenarnya kan juga aku anak kerja juga, terus ketemu sama sebaca juga dari zaman kuliah. Sebenarnya kayak apa yang mereka bikin itu aku selama ini juga ngikutin juga gitu loh. Dan kami apa setiap bikin peran 1, 2 itu juga masih sering ngobrol gitu, sementara aku masih berputar di film pendek gitu. Jadi pas kita di sini ketika sekalian deh aku coba belajar deh kalau bikin series itu seperti apa, yang action juga emang pengen juga sih nyoba action itu seperti apa gitu kan. Terus tapi dari cara ngedirect, terus develop karakter dan lain sebagainya itu masih takarannya sama sih antara yang aku biasa bikin sama yang si series ini. Jadi sebenarnya nggak gitu kesulitan juga sih, karena memang brainstormnya lebih terbuka banget dan enak gitu loh. Maksudnya fleksibel, nggak harus pakai cara ini gitu, enggak sih. Tapi emang ya udah aku dibebasin dengan sesuai gayamu aja sendiri, coba kamu bikinnya seperti apa gitu, masih dibebasin kayak gitu. Jadi menyenangkan sekali sih sebenarnya untuk mengerjakan ini. Saya nggak begitu ingat kita berapa kali take gitu, cuman kan ada supirnya Mas, supir drone-nya itu. Cat gitu. Kalau dia jelek kita bilang, ulangin, gitu. Ulangin lagi deh kita. Betul. Iya, itu kan tadi itu bercanda. Oke. Tentu saja kita punya rehearsal sendiri Mas untuk itu gitu. Kita udah punya desainnya dari awal gitu. Yeah. Kita udah sempet datengin lokasinya, kita udah sempet datengin lagi untuk reiki. Kemudian kita desain, oh ini dari mana. Lalu 1 hari sebelum kita syuting scene itu, kita akan rehearsal di situ. Gitu. Lalu kita coba berikut dengan pemainnya, berikut dengan alatnya, ya, gitu kan teman-teman. Gitu, terus kemudian ya udah kita syuting. Nah, itu ada sekitar 7 take. 1 kata, silakan. Spontan. Kata Mas Fajar, dipakai lagi punya. Iya kan? Mas Edo? Uhuy. Mengagetkan. Kami kotor. Oke. Kira silakan kalau kamu 1 kata. Apa tadi? 1 kata. Mewakili. Iya. Mewakili keluarga. Miskin. Mewakili keluarga ya. Itu. Okay. 1 kata. Mewakili penonton bingung. Oke. Clara. Brutal. Ali Fikri. Nyawa, karena semua yang ada di series pertaruhan yang dipertaruhkan adalah nyawa. Wih. Asik. Mau Mas Kristo, boleh 1 kata Mas? Keluarga. Oke, mau nih Evrosina. Meresahkan. Kita ke sebelah kanan dulu ya, ke Mas Fajar silakan. Iya, nanti yang terakhir. Oh, mentang-mentang ya, oke. Oke, karena saya juga mengalami pertaruhan dari season 1, 2, 3, terus saya juga nonton filmnya, maka saya pengen memakai kata ini, pertaruhan tumbuh. Luar biasa. Kau ya? Menyala. Abangku. Julio? Terang. Menyala terang. Itu Julio itu? Terang? Apa ya Mas? Fun. Oke, siap. Gue mau jawab fun tadi. Terakhir, Jeffrey Nico, Elza silakan. Menyenangkan. Gak boleh diartiin doang. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau lanjut kegembiraan. Iya.
Satu kata dari Elsa, silakan Niko. Menginspirasi. Menginspirasi, tepuk tangan sekali lagi. Sebentar. Jadi sekali lagi buat teman-teman media, terima kasih. Tadi sudah ikut menyaksikan episode pertama dari pertaruhan The Series 3. Oke, kita geser dulu sebentar. Boleh merapat lagi? Mas Fajar, boleh merapat? Oke. Yang di belakang boleh merapat juga. Silakan. Ya, sebentar ya, masih ada kursinya di depan sini. Iya. Kiri dulu, kiri. Iya, kiri. Ada senyum nggak sih? Oke, di tengah depan nih. Ada official fotografer kita di tengah depan. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, Mas. Iya, tengah atas. Oke, tengah atas aman, sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Baik, terima kasih Graciela Wel dan juga Clara Beraden. Kita tinggalkan Jeffrey aman, teman-teman. Di tengah, silakan di tengah. 1, 2, 3, 1, 2. Iya, dengan gaya seperti ini dong, boleh dong. Nah, yes. 1, 2. Iya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2. Oke, tengah atas. Oke, sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih untuk para guest. Terima kasih Jeremy, terima kasih juga buat rekan-rekan media. Jangan lupa